selamat pagi semua. Pada pagi hari ini kita akan merayakan ibadah Natal dan perayaan Natal. Ya, saya ucapkan selamat Natal untuk seluruh jemaat Patmos yang luar biasa ya pada hari ini. Oke, pada Natal kali ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Edwin. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Terus kita juga akan mendengarkan 2 kesaksian selama pandemi ya, untuk menguatkan firman Tuhan yang nanti dibagikan Pak Edwin. Lalu kita juga akan ada 5 hadiah door prize ya, 5 hadiah door prize yang akan diundi secara acak ya. Jadi rekan-rekan pastikan untuk tetap ikut sampai akhir ibadah ya. Cukup menarik hadiahnya. Lalu juga dimohon kalau rekan-rekan bisa mampu untuk buka video selama ibadah, tapi speakernya tolong di mute ya supaya tidak mengganggu acara. Nah, di dalam video ini nanti saya akan melihat mana yang aktif, mana yang serius, mana yang pakai atribut Natal ya. Itu yang akan nanti penilaian ini nanti kita yang akan nilai ya. Jadi nanti kita akan umumkan ada 3 hadiah pemenang dalam hal ini. Oke ya. Oke, tidak berlama-lama kita akan mulai. Saya akan buka opening. Oke, acara selanjutnya saya serahkan ke MC. Pagi. Tuhan, selamat pagi semua. Mari kita sama-sama akan beribadah kepada Tuhan. Kita akan memuji Dia, kita akan menyembah Dia, kita akan meninggikan Dia Raja di atas segala raja, karena Dialah Tuhan dan tidak ada Allah lain yang layak untuk kita puji dan kita sembah. Mari kita sama-sama angkat pujian, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, yang sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, yang
mulai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, yang sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, yang bernyanyilah kamu tentara malaikat, bernyanyilah kamu tentara malaikat, turutlah bernyanyi manusia. Pujilah Tuhan, Juru Selamat dunia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, yang sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, yang Raja, sembah dan puji Dia, yang Raja. Sekali lagi katakan, sembah dan puji Dia, yang Raja. Oh, sembah Dia, sembah Dia, muliakan Dia, tinggikan Dia, Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat, Allah yang penuh dengan kasih, Allah yang mulia. Haleluya, segala pujian bagi Engkau Yesus, segala pujian dan sembah bagi Engkau Tuhan, Allah yang mulia, kudus dan ajaib. Glory Yesus Kristus Tuhan. Sungguh pagi hari ini Tuhan kami berkumpul memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Kami bersatu dari berbagai suku Tuhan, dari berbagai tempat, dari berbagai daerah Tuhan. Kami memuji Engkau dan kami menyembah Engkau Tuhan. Karena Engkau Allah yang luar biasa Tuhan, penuh dengan cinta, penuh dengan kasih, dan begitu peduli dengan kami Tuhan. Engkau datang ke muka bumi ini Tuhan, untuk menjadi jembatan bagi kami Tuhan, untuk menjadi batu loncatan bagi kami Tuhan, untuk kami beroleh keselamatan daripada Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau rayakan Tuhan, kami mau bersyukur Tuhan atas kehadiran Engkau, atas kedatangan Engkau Tuhan, menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup Tuhan. Mari Bapa, pimpin ibadah ini Tuhan, dari awal hingga akhir nanti Tuhan, dan Engkau yang berdaulat sepenuhnya Tuhan, bertahta atas pujian kami, dan tegakkan kerajaan-Mu dan ditegakkan semua panji-panji-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau memulai ibadah kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah dan Raja kami yang hidup. Setiap yang percaya bersama-sama katakan, amin. Amin. Puji Tuhan, satu kesempatan yang luar biasa, satu anugerah yang sungguh Tuhan berikan, yang sungguh begitu ajaib buat kita. Kita boleh bersatu dari berbagai daerah, dari berbagai tempat ya. Ada Ibu Nancy dari Semarang, boleh bergabung ya jauh-jauh di tempat ini. Puji Tuhan, Tuhan memberkati Ibu. Dan ada dari tempat-tempat yang lainnya juga ya, puji Tuhan. Mari, biar dari semua daerah, dari semua pulau-pulau hanya terdengar pujian hanya bagi Tuhan, hanya bagi Allah dan Raja kita, Yesus Kristus Tuhan. Dia Allah yang mulia dan layak dipuji. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, muliakan Tuhan. Gloria, sekali lagi katakan Gloria.
Gloria. Gloria. Sekali lagi katakan Gloria bagi Tuhan. Gloria. Mulia dari pulau dan benua, terdengar selalu terus pujian bagi Tuhan. Dari pulau dan benua, terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Gloria. Tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga bagi nama penebus. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Mulia dari pulau dan benua. Mari semua yang bernapas memuji dan menyembah Tuhan. Dan benua terdengar selalu lagu pujian semua bagi nama penebus. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Mulia tinggi-tinggi dalam surga. Tinggi-tinggi dalam surga, tentara Tuhan yang kudus, tak lelah bernyanyi juga bagi nama bersama-sama. Angkat tanganmu. Gloria, gloria bagi Tuhan. Gloria. Muliakan Tuhan. Gloria. Mulia, gloria, gloria. Muliakan Tuhan. 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 Segala kemuliaan buat Tuhan Yesus Kristus, karena Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah, Dia Allah yang luar biasa.
ajaib, Dialah yang dahsyat, dan tidak ada Tuhan yang begitu peduli kepada kita seperti Yesus Kristus Tuhan. Puji Tuhan, mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita, siapkan jiwa dan roh kita untuk kita boleh ditabur oleh firman Allah yang menguatkan, oleh kebenaran Allah yang memerdekakan kita, biar kita boleh melejit di dalam Tuhan, semakin pesat di dalam pertumbuhan iman dan percaya kita kepada Dia. Mari siapkan hati kita. Dengan apa akan kubalas semua yang Tuhan berikan kepada kita? Selain kita memberikan hidup kita pun, itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dulu ya. Kau Allah yang setia. Allah yang setia. Bapa yang mulia, kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, harapan hidupku di dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hidupku menyembah-Mu, Yesus. Bersyukur Padamu. Dengan apa? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur Padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar, Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau selamatkan hidupku, selamatkan hidupku. Mari dengan segenap hati kita katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Bersyukur pada dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Bersyukur dengan apa kan ku balas, oh Tuhan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus.
selama-lamanya. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu selama-lamanya. Kami harus berterima kasih kepadamu, sebab Kau Allah yang baik, Allah yang teramat baik, Allah yang sangat luar biasa. Haleluya, glory Yesus. Glory Tuhan, glory Tuhan. Sungguh Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Kasih-Mu begitu luar biasa Tuhan, tercurah bagi kami Tuhan. Hari demi hari, waktu demi waktu Tuhan. Bahkan hingga saat ini pun Tuhan, kami boleh berhimpun, kami boleh bersatu Tuhan. Dalam satu hati Tuhan, memuji dan menyembah Engkau dan bersyukur kepada Engkau Tuhan. Buat pekerjaan-pekerjaan Engkau, buat karya Engkau yang luar biasa dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan sebentar kami Tuhan, kami mendengar firman Engkau Tuhan. Mari Bapa arahkan pandangan-Mu, mata rohani kami Tuhan. Hanya arahkan pandangan kami, mata rohani kami tertuju kepada Engkau Tuhan. Telinga kami hanya tertuju kepadamu saja Tuhan. Dan hati kami hanya terpaut kepada Engkau Tuhan. Mari Bapa, Engkau yang mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan boleh disingkapkan dan dibukakan Tuhan. Yang membawa kelepasan, kemerdekaan akan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, kami siap untuk mendengar firman-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu. Pada hari ini kita kehadiran tamu istimewa, ya. Beliau jauh-jauh dari Tangerang akan menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Ya. Beliau adalah, saya kasih latar belakang saja, beliau dalam pekerjaan misi, ya Bapak Edwin. Bapak Edwin itu adalah suami dari Ibu Nursari. Lebih jauh dan lebih dalam, nanti beliau akan memperkenalkan lebih jauh lagi ya. Untuk waktu, saya persilahkan kepada Bapak Edwin. Saya persilahkan. Iya. Terima kasih, Yanto. Apakah suara saya jelas? Coba bisa didengar? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Sip, jelas. Jelas ya? Iya, jelas. Oke. Ya, harap maklum internet saya di sini kurang bagus koneksinya. Jadi kalau di pertengahan sempat terputus, saya akan sambung lagi. Tolong dari host panitia ingatkan terus kalau ada terputus koneksi. Nah, saat sudah bisa masuk lagi, sempat terputus. Oke, ini apakah bisa melihat? Ya, bisa terlihat slide-nya, Pak? Bisa terlihat. Pak Edwin di-unmute dulu, Pak Edwin. Hah? Di gunung. Maaf Pak Edwin, di-unmute dulu, Pak Edwin. Maaf, Pak. Ya, oke, sudah sambung kembali. Pak Bisa Edwin, dengar? Pak Edwin mungkin kalau memang sinyalnya kurang bagus, tidak apa-apa Pak Edwin tidak pakai video, Pak Edwin. Via videonya saya tutup ya. Oke, Ya. sekarang masih bisa ya.
Sekarang Masih, masih bisa Pak ya, kita coba ya. Oke, Ya. mari kita sambung, ya kita lanjut. Kita berdoa ya. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur karena rancangan Tuhan bagi kami semua. Dan kami bersyukur untuk pagi hari ini, biarlah waktu setengah jam ini tidak sia-sia, tapi Tuhan sungguh berbicara kepada setiap kami. Urapi hamba-Mu, urapi setiap yang hadir pagi hari ini, biar waktu ini sungguh akan memberikan momen di dalam tahun ini, sehingga kami melihat mengenal Tuhan lebih dalam, mengubah hidup kami. Pimpin kami dari awal sampai akhir ya Tuhan. Dan kami bersyukur dan mengucapkan terima kasih, hormat, syukur kepadamu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, selamat pagi Bapak Ibu sekali lagi. Saya minta semua kita bisa terus perhatikan supaya mikrofon bisa di mute, kecuali host yang terus memantau ya, yang mengingatkan kalau koneksi saya sampai terputus. Oke, semua bisa bantu kerjasama untuk kita mute semua supaya tidak ada gangguan suara. Terima kasih. Oke, saya lanjut. Saya tadi seperti yang sudah diperkenalkan, saya Edwin, istri saya Nursari. Saya ada di Bandung saat ini, di Lembang, dan kami ada menempati rumah di mana Mami Oko dulu ada di sini ya. Jadi perjalanan hidup kami adalah Tuhan membawa kami kepada tempat ini sehingga kami bisa mengenal Mami Oko dan juga Mami Eli. Mami Oko dan Mami Eli adalah sudah sebagai seperti mami kami sendiri, orang tua dan mentor. Mereka adalah teladan bagi kami ya dalam pelayanan. Dan kami mengenal Jemaat Patmos melalui Mami Oko dan Mami Eli. Dan kami bangga, kami sangat bersyukur Tuhan bisa izinkan kami melihat Patmos dan bisa melayani kali ini. Ya, oke. Apakah suara saya masih nyambung jelas, panitia, host, panitia? Jelas. Masih ya, oke. Ya, jadi itu sekilas perkenalan keadaan kami, kenapa kami ada di sini, ya. Dan kami bersyukur pagi ini bisa melayani. Dan saya minta ada slide kedua bisa ditampilkan. Tema hari ini adalah tentang bersama keluargaku bersinar baginya. Ya, untuk Jemaat Patmos bisa merayakan dengan tema ini. Dan saya percaya di sini semuanya adalah keluarga, tapi ada juga yang masih single, betul ya. Jadi kali ini walaupun kita bicara tentang keluarga, tapi yang masih single pun harus mengerti ya tentang keluarga. Apa itu keluarga? Rancangan Allah untuk keluarga, visi misi Allah dalam keluarga. Dan kita semua yang sudah berkeluarga tentu sudah mengalami, sudah menempuh perjalanan yang panjang, pergumulan di dalam keluarga. Tapi sesungguhnya anugerah Tuhan, dan pagi hari ini kita mau melihat bagaimana kita bisa bersama keluarga ya bersinar, menjadi berkat, menikmati satu sama lain hubungan dengan Allah, dengan pasangan, dengan anak-anak. Tentunya ini sesuatu yang sepertinya sehari-hari kita melihat, tapi seringkali kita tidak mengerti ya. Nah, slide ketiga bisa diteruskan. Saya perkenalkan sedikit lagi tentang keluarga kami. Saya Edwin dan istri saya Nursari. Anak kami dua, satu yang perempuan, yang besar namanya Jenis, usianya sudah 26 tahun. Dan yang kedua adalah Derek, anak laki kami yang masih usia 16 menjelang 17 tahun. Jadi mereka memang beda usianya, terpaut hampir 10 tahun. Ya, oke. Kami berapa tahun yang lalu, kurang lebih 20 tahun yang lalu, Tuhan bawa kami kepada suatu pelayanan, yaitu pelayanan keluarga, pelayanan pasutri, dan juga pelayanan mendidik anak. Dan kami sungguh diberkati dengan berbagai latar belakang orang-orang yang mementor kami di dalam pelayanan keluarga ini ya, dan kami juga sempat melayani banyak sekali pergumulan keluarga, dan kami melihat
banyak anugerah Tuhan, campur tangan Tuhan untuk keluarga yang bisa dipulihkan dan keluarga yang masih di dalam proses. Dan ini semuanya kami melihat harus adanya campur tangan Tuhan dan juga ada aktifnya kita semua sebagai keluarga, sebagai papa mama, sebagai suami istri untuk mengerti prinsip-prinsip yang dasar yang menjadi dasar kekuatan kita ya untuk melawan semua tantangan dalam keluarga. Ya, baik, slide keempat kita bisa lanjutkan. Sekarang kita masuk di dalam rancangan Allah tentang keluarga ya. Saya masuk di dalam perkenalan kenapa Allah menciptakan keluarga. Sampai di sini suara saya masih jelas ya. Coba ada yang kasih tahu. Masih jelas Pak Edwin. Silahkan lanjut. Oh, suara saya masih lanjut. Ya, silahkan Pak. Jelas Pak. Baik, oke, saya akan berapa menit sekali saya akan cek keadaan. Oke. Kenapa Allah menciptakan keluarga? Mari saya jelaskan sedikit tentang bahwa kita semua tahu keluarga itu adalah rancangan Allah untuk menyatakan kemuliaan Allah di muka bumi. Ya, kenapa muka bumi ini harus ada kerajaan, harus ada kemuliaan, ya, yang di sini untuk menghadirkan kerajaan Allah. Karena dunia ini sudah demikian jatuh dan di dalam kegelapan. Perlunya kita keluarga yang membawa perubahan, ya, dan mengajarkan nilai kerajaan. Mengajarkan nilai-nilai itu mulai dari dalam keluarga. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak ya satu sama lain, hubungan suami dan istri. Di sanalah kita mulai dengan satu nilai untuk menunjukkan kepada dunia, kepada orang di sekeliling kita, tetangga, teman-teman, bahwa seperti apa Allah yang hidup di tengah kita ya. Dan bagaimana di sana juga akan ada misi keselamatan. Apa itu misi keselamatan? Yang artinya bagaimana kita ajarkan kepada anak-anak kita tentang rancangan keselamatan yang Allah berikan dalam hidup kita semua. Bagaimana kita juga menunjukkan kepada yang lain penginjilan secara kehidupan keluarga. Bagaimana keluarga kita kalau dilihat orang itu ada kasih Allah yang menyatukan, atau sebaliknya kita setiap hari tidak mencerminkan kasih, ribut, ya, konflik, mendidik anak dengan cara yang tidak baik, seperti sehingga tetangga orang sekeliling kita melihat hal itu. Bagaimana sekeliling kita menilai, melihat hidup Allah yang hidup di tengah kita. Nah, ini semua adalah bentuk misi yang Tuhan berikan untuk keluarga. Bagaimana kita berbicara kepada anak kita, bagaimana ada kasih yang disampaikan, ya, sehingga anak kita melihat siapa Allah kita melalui orang tuanya. Dan tentunya satu lagi, kenapa keluarga diciptakan? Untuk membentuk setiap pribadi kita menjadi serupa Kristus. Ya, ini bicara tentang setiap pribadi kita sebelum berkeluarga oleh Tuhan. Memang sampai akhir hidup kita harus bisa secara pribadi. Tapi ketika Tuhan izinkan kita masuk dalam keluarga, di sanalah tempat proses pembentukan yang paling maksimal, ya, yang paling lengkap dengan campur tangan Tuhan. Karena di sanalah Tuhan menginginkan kita mengekspresikan, menjalankan semua yang diajarkan. Ya, bagaimana setiap hari kita memberikan kasih pelayanan kepada anggota keluarga kita. Jadi supaya kita diproses menjadi serupa Kristus. Oke, kita bisa ke slide berikutnya. Slide berikutnya ada 3 hal di dalam 2 tahun belakangan ini. Saya bawa keluarga, ya, anak, istri saya dan anak saya untuk merenungkan 3 hal ini. Ya, saya seringkali memberikan yang simple, yang sederhana, tapi supaya diingat oleh anak-anak. Ya, dan ini masih proses. Ya, tahun ke depan saya masih mau mendalami 2 hal lagi. Tapi yang pertama itu kedewasaan, kedua hubungan, ketiga prioritas. Ya, nanti saya akan sampaikan kenapa saya mengangkat 3 hal ini. Ya, karena ini adalah prinsip yang utama yang saya lihat kalau kita bisa menjalankannya, ini akan menjawab
memberikan satu dasar kekuatan dalam kita membina keluarga. Ya, oke, sampai di sini saya mau cek suara saya. Oke, masih oke? Oke, Pak. Masih oke. Oke, thank you. Oke, 3 hal ini saya selalu ingatkan sama anak-anak saya dan istri saya. Ayo, apa 3 hal ya? Jadi mereka akan terus diskusikan 3 hal ini. Oke, bisa lanjut dengan slide berikutnya. Saya masuk yang pertama ya, kedewasaan. Maturity, itu bahasa Inggrisnya maturity. Kedewasaan. Seperti kita sadar bahwa kedewasaan seseorang itu ditentukan dari tubuh dan jiwa, fisik dan juga dalam jiwa kita. Jiwa itu menyangkut semua ya, pikiran kita, mental kita, rohani dan semuanya. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 11 sampai 12 ya, di sana saya akan bacakan. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kekanak-kanakan itu. Jadi pertumbuhan alami manusia adalah seperti yang di dalam ayat ini katakan. Kita berangkat dari anak, tapi kita menjadi dewasa ya secara tubuh. Tapi banyak orang yang sudah dewasa secara tubuh, tapi jiwanya, mentalnya belum dewasa. Ya, dan kita perlu evaluasi, kita bertumbuh seperti apa kedewasaan kita di dalam Tuhan, bukan hanya sekedar rohani, tapi jiwa, di dalam jiwa kita. Bagaimana kita tahu bahwa setelah kita dewasa, kita ada tanggung jawab, kita ada disiplin, kita harus ada pengorbanan, harus tidak memikirkan lagi diri sendiri. Disinilah letak banyak pergumulan dasar daripada keluarga pecah, ya, konflik, tidak bisa rukun, tidak bisa bersatu karena pribadi suami atau istri tidak bisa membuang hak atau tidak bisa memikirkan yang lain melayani, melainkan hanya fokus pada diri sendiri. Sehingga tidak bisa melayani, tidak bisa ada kesatuan. Karena semua adalah fokus kepada diri sendiri. Ya, jiwa tidak dewasa, tidak bisa ada pengorbanan, tidak bisa memberi tanggung jawab di dalam keluarga, akan timbul banyak konflik. Ya, tubuh dan jiwa ini kita perlu perhatikan bagaimana bertumbuh dewasa. Saya ingatkan terus kepada anak-anak saya, kenapa kalian harus bertumbuh dewasa? Tubuh bisa kelihatan dewasa, tapi jiwa dan roh kita harus kita pelihara dan beri pertumbuhan. Tentunya dengan kita memberi makan rohani, firman Tuhan, dan juga kita belajar ilmu dan wawasan yang luas, dan belajar untuk melayani dengan komunitas yang lain sehingga kita bisa mengerti hidup kita bukan sendiri tapi tentang orang lain. Ya, itulah isi nilai kerajaan yang utama, tentang orang lain. Nanti kita akan lihat lebih lanjut tentang hal ini. Ya, kedua, kedewasaan bicara tentang ajaran doktrin yang benar. Jadi ketika kita bertumbuh, kita mengenal dasar firman Tuhan, ya. Tapi kita harus membangun di atasnya lebih lanjut, ya. Di dalam Ibrani 6 ayat 1 saya akan bacakan. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Nah, Paulus menuliskan ini kepada jemaat di Ibrani. Kenapa dia bilang kita harus kepada perkembangan yang penuh dan jangan hanya nyaman atau berhenti di dalam mengerti tentang asas dasar ajaran tentang Kristus saja, ya, tapi di atas itu harus dibangun banyak sekali ajaran-ajaran yang lain, prinsip-prinsip. Kita harus terus berkembang, tidak bisa berhenti di dalam sebuah pertobatan yang dasar. Karena di dalam ayat berikutnya, kalau saudara Bapak Ibu baca, dia di sini dibicarakan tentang orang Kristen yang bisa murtad. Ya, artinya dasar yang tidak lagi diberikan lanjutan perkembangan, hanya dasar. Orang-orang Kristen ini sesungguhnya belum menjadi orang percaya yang kuat dan bisa murtad. Ya, makanya kita kalau tahu Tuhan sudah memilih kita, memanggil kita setelah kita
sampai satu level melayani dan bertobat, kita harus terus membangun di dalam doktrin, di dalam pengetahuan tentang Allah yang benar. Kita harus rajin baca buku, ya, ikut pendalaman Alkitab, seminar untuk mencari di mana kebutuhan kita untuk mengerti lebih dalam supaya kita tidak berhenti sampai di situ kedewasaannya. Ya, oke. Poin ketiga, perlu mendapatkan visi tentang keluarga. Ini bicara untuk anak-anak muda yang single. Saya juga selalu ingatkan kepada anak-anak saya. Kalau kalian sudah mendapatkan visi, mengerti tentang keluarga, Tuhan akan menyediakan pasangan hidup. Ya, banyak orang tidak mengerti apa itu visi keluarga, apa itu rancangan keluarga. Sehingga ketika masuk dalam pernikahan, mereka kaget, ya. Mereka tidak menduga akan seperti ini, karena mereka tidak mengerti apa itu membina keluarga. Mereka pikir pernikahan, pesta pernikahan satu hari cukup bisa menjawab semua, tetapi sesungguhnya itu baru awal perjalanan, ya. Harus mendapatkan visi, mengerti tentang keluarga. Begitu juga buat kita yang sudah menikah, sudah bertahun-tahun. Setiap hari kita masih terus bergumul dan mencari prinsip yang benar, bagaimana menjalankan keluarga. Ya, tidak mudah, tidak pernah ada satu orang pun yang menyatakan bahwa saya sudah lulus, sudah berhasil di dalam kehidupan keluarga. Keluarga ini sebuah proses panjang sampai kita dipanggil Tuhan, ya. Dan ini diperlukan kita menangkap, mengerti visi rancangan Allah di dalam keluarga. Makanya kita perlu mencapai kedewasaan itu. Next, saya minta slide berikutnya. Oke, bicara tentang poin kedua, hubungan. Sampai di sini suara saya masih jelas? Pak Edwin, Masih bisa. kalau ada yang nggak jelas nanti saya kasih tahu. Oke, saya khawatir saya terputus. Oke, baik, saya akan lanjut. Terima kasih. Yang poin kedua adalah hubungan. Ya, hubungan itu saya selalu ingatkan. Poin prinsip kedua dalam tahun-tahun ini, saya selalu ingatkan kepada keluarga saya bahwa hubungan itu penting. Ya, di sini saya gambarkan. Kalau agama yang lain, ya, atau biasanya konsep yang biasa manusia mencari melalui agama itu adalah manusia mencari Allah. Nah, saya tanya, satu hari anak saya yang kecil bertanya kepada saya, ya, bagaimana kita tahu bahwa iman percaya atau agama kita ini yang paling benar, dia bilang, dibandingkan dengan yang dia kenal agama-agama yang lain itu. Ya, saya bilang di sinilah perbedaannya. Ingat, saya bilang, manusia mencari Allah atau Allah mencari manusia. Ya, di bawah situ saya tuliskan ada dua ayat, Lukas 19 ayat 10 dan Matius 18 ayat 12. Ya, di sana ditulis bahwa Allah yang mencari manusia. Ya, Allah yang mencari domba yang hilang. Ya, seorang gembala ada domba yang hilang, gembalanya yang mencari domba yang hilang. Ya, ketika anak bungsu yang lari dari rumahnya lalu kembali, bapak menantinya. Ya, jadi kita mengerti bahwa kenapa kita bangga kepada Allah kita yang hidup, karena Dialah yang turun ke dalam dunia mencari manusia. Makanya kita merayakan Natal. Ya, kita merayakan Natal sesungguhnya bukan hanya pesta pora, perayaan adanya lilin, adanya balon, adanya makan-makan bersama keluarga lalu lupa tentang prinsip ini. Prinsip tentang Natal yang utama adalah kita tahu Allah yang datang ke dunia, mencari manusia, menyelamatkan, karena kita semua sudah tidak ada harapan. Ya, semuanya menuju kebinasaan, tapi Allah yang membuka jalan, memberikan jalan dengan memberikan putranya yang tunggal. Ya, di dalam banyak perumpamaan yang diajarkan dalam Injil, semuanya mencerminkan, memperlihatkan kasih Allah yang sesungguhnya Allah yang berinisiatif, yang terlebih dahulu mengasihi manusia, bukannya manusia yang punya jasa atau punya posisi, kepintaran, kepandaian, kemampuan untuk mencari Allah. Ya, tapi sesungguhnya jasa manusia itu tidak ada arti apapun di mata Tuhan. Tapi Tuhan Allah sendiri yang memberikan jalan itu. Nah, maka saya terus ingatkan kepada anak saya tentang hubungan itu penting. Ya, hubungan yang pertama itu dengan Tuhan. Ya, bagaimana dia harus mengutamakan
hubungan dengan Tuhan, dan setelah itu dia harus mengerti pentingnya juga hubungan kepada manusia, kepada orang tua, kepada teman, kepada semua saudara sekandung, saudara seiman, semuanya. Kita bisa lihat slide berikutnya. Slide berikutnya, inilah yang masih di dalam konteks poin yang tentang hubungan, hukum yang terutama dalam hubungan. Ya, di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40, Yesus berkata demikian. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Prinsip ini yang saya sering ajarkan berulang kali kepada kepada anak-anak saya di dalam keluarga ketika kami mesbah. Bahwa ke atas, saya angkat tangan saya ke atas, dan tangan yang kedua saya arahkan ke samping. Ya, jadi saya bilang inilah hubungan seperti kayu salib, ya, ke atas dan ke samping. Itulah yang namanya hubungan utama, ya, bahwa kita punya hubungan, dan Tuhan Yesus sendiri yang berani mati untuk sebuah hubungan. Saya bilang hubungan itu betapa pentingnya sampai Yesus rela naik ke kayu salib demi sebuah hubungan, yaitu hubungan Tuhan kepada manusia, ya, sehingga bisa didamaikan. Makanya kita bicara damai Natal, damai Allah, ini bicara tentang pendamaian yang Allah berikan melalui Natal, kelahiran, dan juga pengorbanan Dia, ya. Nah, ini adalah hubungan yang kedua. Oke, kita masuk ke poin ketiga. Bisa slide berikutnya. Slide berikutnya ada yang utama. Oke, yang utama. Nah, poin ketiga yang saya seringkali tekankan adalah kita harus bisa menentukan prioritas hidup kita. Yang utama apa? Ya. Di dalam Matius 6 ayat 33 yang tidak asing lagi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33 sering kita dengar, tapi kalau kita kupas lebih dalam apa artinya, ini bicara tentang keseharian kita. Ya, apa yang kita utamakan dalam hidup kita, ya, yang kita bangun dalam hidup kita. Dalam konteks keluarga, bersama keluarga kita bisa bersinar bagi Tuhan. Inilah yang salah satu utama yang kita harus utamakan. Ya, jadi mengutamakan yang utama itu hubungan kita dengan Tuhan, dan tentunya secara keluarga kita bangun mesbah bersama, ya. Dalam 2 tahun 3 tahun ini saya diingatkan, disadarkan, dan kami buatkan satu waktu yang tertentu yang kami sepakati. Kapan kita mau duduk bersama dalam sebuah mesbah, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Kami sepakati waktu yang terbaik adalah setelah makan malam, ya. Setelah makan malam kami memang punya rutinitas, kebiasaan, nilai-nilai yang kami bangun. Makan malam harus bersama sebisa mungkin, kecuali memang kita ada kesibukan di luar rumah. Tapi selama kami bisa, utamanya makan bersama di keluarga, karena di sanalah titik di mana kita bisa duduk bersama dan memberikan banyak sekali pelayanan. Istri saya yang sangat banyak menolong untuk hal ini bisa terjadi. Makanya suami dan istri harus sehati, harus memberikan peranan bagaimana kita membangun ini supaya bisa terwujud, ya. Hanya seorang suami belum tentu bisa terwujud, harus ada bantuan, dukungan, ya. Saya bersyukur istri saya terus mengingatkan, mendukung dalam hal ini, sehingga anak-anak bisa terbiasa dengan disiplin ini, sehingga mereka dengan tertib setiap selesai makan mereka akan duduk di ruangan untuk menunggu menantikan yang untuk mesbah. Nah, saya kira ini hal yang sungguh Tuhan berikan, ya, berkat bagi kita semua, untuk kita bersyukur bahwa mesbah keluarga rutin setiap hari yang kami lakukan itu anak-anak juga bisa terbiasa, ya. Nah, di
Yang utama yang kami bangun adalah dasar yang kuat, doktrin nilai yang benar. Doktrin-doktrin apa? Tentang keselamatan, tentang pertobatan, tentang hal-hal yang harus kita terus yakini ketika dipertanyakan oleh orang lain tentang iman, percaya, kenapa engkau percaya, itu semuanya harus bisa dijawab. Ya, bukan hanya sekedar kita pergi ke gereja tidak tahu, tidak mengerti. Saya tantang mereka anak-anak, kalau ada teman yang bertanya, kenapa engkau percaya dengan Yesus Kristus? Kau harus bisa menjawab. Apa yang namanya lahir baru? Apa yang namanya tentang Yesus itu sebagai juru selamat? Tentang apakah kita mengenal tentang Allah kita yang adalah Tritunggal? Ya, siapa Bapa, siapa Anak, siapa Roh Kudus? Apakah hal-hal pengajaran dasar itu sudah dipahami oleh anak-anak? Apakah mereka mengerti tentang ajaran ini sehingga bisa memberikan jawaban yang pasti ketika ditanya? Bahkan mereka yakin kenapa mereka harus ada di posisi saat ini, bertobat. Percaya kenapa kita tahu kita dipilih oleh Allah. Kenapa kita menjalankan keselamatan dan rancangan Allah itu seperti apa. Ya. Dan sehingga ketika saya jalankan, saya dan istri jalankan terus tentang mesbah ini, ya, ini menjadi suatu kebiasaan dan rutin, ya, suatu rutinitas. Dan kita bangun dengan kasih, ya, tidak dengan disiplin keras atau gimana. Kasih tanpa syarat. Ini yang salah satu kunci yang saya juga diingatkan untuk kita semua sebagai keluarga harus mempraktikkan menjalankan kasih tanpa syarat terus menerus, ya. Dan yang tadi seperti saya sharing adalah membangun kesatuan dengan pasangan, ya. Saya dan istri harus terus bersahati di dalam membangun nilai-nilai itu. Bagaimana mendidik anak, bagaimana kita mengambil keputusan, bagaimana anak-anak kita melihat hal itu. Sehingga kita menjadi model dan teladan bagi anak-anak, ya. Di poin bawah itu saya tulis menjadi model dan teladan bagi anak-anak. Kenapa? Anak-anak ketika lahir pertama yang dia lihat adalah orang tuanya, papa dan mama. Bagaimana papa tuh mencerminkan kedaulatan, otoritas tertinggi di dalam keluarga, sehingga dia akhirnya mengerti bahwa Allah itu adalah papa seperti papa di rumah, ya, memiliki otoritas, tapi papa pun harus tunduk kepada otoritas. Dan bagaimana mama selalu tunduk dan menjadi penolong yang setia, menjadi penolong yang penuh sayang, mengingatkan, menegur, ya, selalu ada di sana. Dan bagaimana anak bisa melihat mama seperti peranan Roh Kudus, ya. Dan hubungan inilah yang terus membuat anak semakin mengerti ketika dia diperkenalkan tentang Tuhan. Siapa itu Tuhan, ya? Jangan sebaliknya keluarga yang dari lahir anak melihat papa mamanya konflik, ya, terus menjadi keributan yang setiap hari terjadi, dia tidak melihat lagi kasih Tuhan. Sehingga ketika dia diperkenalkan tentang Tuhan, dia sulit sekali untuk mengerti, ya, bagaimana kasih Allah disampaikan kepada anak-anak. Ya, jadi tidak bisa kita menghadirkan kerajaan Allah atau nilai-nilai kerajaan Allah lagi ketika anak-anak gagal, orang tua gagal melihat kasih Allah, model yang Allah sudah rancang dalam keluarga, ya. Dan yang terakhir, saling membangun dalam kasih karunia. Setelah kita melakukan semua ini, kita terus membangun ke arah yang benar, selalu membangun kasih karunia, bukan menjatuhkan. Setiap perkataan, setiap perbuatan hanya untuk mendatangkan kasih karunia buat setiap kita, bukan adalah kritikan atau kata-kata yang menjatuhkan, ya. Selalu kita memberikan yang positif, dorongan, seperti anak-anak ketika di sekolah akademisnya ujian, kita tidak menuntut ketika mereka gagal, ya. Kita selalu memberi dorongan, semangat, kamu bisa bangkit lagi. Itulah yang dibutuhkan di dalam kita, sehingga kita semua bisa kuat. Jadi bersama satu keluarga kita bisa terus bersinar dan menjadi saksi, menjadi terang, menjadi garam dan terang, ya, di tengah dunia yang gelap, di lingkungan tetangga dan teman-teman, ya. Saya kira itu yang saya bisa bagikan di hari ini tentang keluarga, bahwa keluarga itu adalah penting di mata Tuhan. Kita adalah diberikan mandat, tanggung jawab untuk menjadikan keluarga ini bisa sesuai dengan rancangan Allah, ya, panggilan Allah dalam setiap pribadi kita.
Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Ya, slide berikutnya adalah penutup. Terima kasih. Dan saya akan kembalikan kepada host. Baik, terima kasih Bapak Edwin telah menyampaikan firman Tuhan. Ya, kebenaran firman Tuhan untuk keluarga kita bisa bersinar dimanapun kita ada, dimanapun kita tinggal. Lingkungan kita akan merasa terberkati karena ada orang-orang yang keluarganya menjadi berkat buat sekitar, ya, menjadi berkat buat keluarganya. Ya, pula di dalam kesempatan ini pun kita akan mendengarkan kesaksian, ya, dari Ibu Arda, bagaimana keluarga ini menjadi keluarga yang luar biasa yang bisa memberkati, ya. Ibu, bapak bisa memberkati anak-anaknya, bisa memberkati lingkungannya. Ya. Baik, Ibu Arda, apakah sudah siap Ibu Arda? Boleh dibuka dulu mute-nya, Bu. Ya, saya bersyukur sebelahnya adalah Bapak Denny, ya. Baik. Suaranya belum terdengar, Bu? Apakah volumenya kurang besar? Masih belum terdengar, Bu? Wah, jadi gelap. Shalom semuanya. Shalom, ya terdengar Bu, shalom. Pertama saya bilang selamat Natal untuk ke semua jemaat Patmos, keluarga, mengucapkan selamat Natal semuanya. Natal, Tuhan berkati Bu dan keluarga. Ya. Apa ya? Ya, banyak sekali berkatnya yang Ibu terima, ya. Tapi di dalam masa pandemi ini, bagaimana Ibu bisa menjadi berkat buat keluarga, menjadi berkat buat lingkungan, ya, di dalam masa pandemi ini. Bagaimana Bu nih? Pandemi ini kan mulai dari lebih kurang dari Februari, ya. Iya. Ini pertama saya bilang dulu ya, dalam keadaan suami lagi sakit, ya untuk apa namanya, ya untuk mengurus suami yang sakit, kita selalu mengandalkan Tuhan. Ya, tahulah Bu Eli, semua juga penatua tahu keadaan marahnya gitu ya. Sering marah, berkata kasar, harus menuruti kemauannya. Ya, semuanya itu kita harus, dan pernah waktu itu pernah dia bilang selalu menyalahkan saudara-saudara disalahin, punya apa gitu, punya utang gitu ya. Tapi berkat Natal tadi malam, saya udah buka semua. Saya bilang, sebenarnya dulu papa itu lagi, saudara-saudara mama itu punya hutang. Padahal itu nggak benar, mungkin papanya lagi pikirannya lagi nggak bagus, jadi setiap ada orang lewat sama pembeli, semuanya dia bilang punya hutang. Memang waktu itu ya, aku itu pernah bohong sama dia, dan aku bilang ke Ibu Gembala, gimana ini kalau aku bilang aku saudara-saudara udah bayar semua. Saya bilang, pernah dicatat sama yang anak paling gede, hitung semua hutang-hutangnya berapa, dicatat semua banyak banget.
Ya udah aku bilang aja itu semua udah dibayar. Aku merasa berdosa waktu itu, aku membohongin suami ya. Tapi tadi berkat Natal malam ini, tadi malam kita berdua dulu, aku semua cerita semua bahwa itu sebenarnya enggak dibayar dan hutang mereka itu tidak ada. Aku biar merasa lega, biar enggak membohongin suami. Jadi sekarang pikirannya bebasin, jangan biar papa cepat sembuh gitu ya. Kan sekarang dia udah lumayan bisa gerak sendiri, bisa apalah gitu ya. Enggak selalu dibantu. Gitu. Kalau masalah ini pandemi ya, pandemi ini memang buat kita, buat kita keluarga, mungkin ini ada berkat tersendiri untuk kita, tapi bukan kita mau COVID ini nggak mau berlalu, bukan, ingin cepat-cepat berlalu. Kalau COVID ini memang bisalah ya bisa membantu. Kan aku sendiri ya, suami nggak bisa bantu, anak-anak bisa di rumah belajar, sebentar bisa bantuin di warung, bisa anak-anak yang ngantarnya nggak ada, jadi bisa belajar dari sekolah. Jadi kalau berkat pandeminya ya itu, tapi biar cepat berlalu kita juga pernah sebenarnya kalau malam nggak bisa bareng bangun ya, beberapa kali aku menyempatkan diri untuk tidak berbelanja, biar kita bisa berkumpul bersama, menyerahkan diri sama Tuhan. Ya. Sama anak berdoa berurut. Sekarang ada virus kayak gitu kan. Jadi aku di internet banyak yang kena, kumpul subuh-subuh berdoa, bangun bareng, berdoa bareng, untuk menyerahkan diri sama Tuhan. Walaupun bagaimana nanti kita, kalau benar itu ada, siapapun yang dipanggil duluan, yang penting kita udah percaya sama Tuhan. Enggak tua, enggak muda, gitu. Saya bilang ke anak-anak, enggak tua, enggak yang muda, itu semua sama kalau udah kena. Yang penting kita serahin diri sama Tuhan. Puji Tuhan anak-anaknya ya mau gitu ya, nurutlah, tetap kita jaga kesehatan. Tapi selama pandemi kalau warungnya mah tetap buka, memang sebenarnya katanya harus jarang gitu ya, tapi kita mah tetap buka. Nah, habis bagaimana, hidup harus tetap berjalan. Jadi walaupun takut untuk berbelanja, tetap aja berbelanja gitu. Ya, mudah-mudahan kita semua, mudah-mudahan COVID ini cepat berlalu dan kita bisa beribadah kembali bersama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Jadi selama COVID ini masih tetap buka ya warungnya ya. Dan Buka. ya buka. Dan waktu saya ke sana saya bersyukur ya, dari rumah yang lama kontrak pindah ke rumah yang baru kontrak juga. Dan bersyukur justru dalam masa pandemi banyak pembeli yang berduyun-duyun datang ke sana sampai akhirnya sekarang masih ngontrak nggak Bu? Puji Tuhan enggak lagi. Wah, luar biasa Bapak Ibu ya. Bukan berarti pandemi itu menciutkan semangat, mengecilkan gairah ya untuk tetap berkarya, untuk tetap menjadi berkat buat sekitar, buat sekeliling, dan luar biasa melalui itu kita tetap berkarya, kita tetap bersinar, berkat Tuhan terus mengalir dan tercurah. Hingga apa yang menjadi kebutuhan kita, keinginan kita, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan dan Tuhan cukupkan. Puji Tuhan, terima kasih Ibu Arda dan keluarga untuk kesaksian, untuk berkatnya. Biar berkat Tuhan kan terus semakin melimpah buat keluarga Ibu. Amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan dulu dong buat Yesus. Puji Tuhan. Baik, selanjutnya Bapak Ibu, Bapak Riki akan menyampaikan berkat juga, kesaksian juga. Mungkin apakah beliau sudah siap?
Oh, siap bro, mantap. Baik, saya persilahkan waktu dan kesempatannya Pak Riki. Oke, terima kasih buat kesempatannya. Tapi mohon maaf nih, saya nggak pakai video ya. Nggak apa-apa ya? Apa-apa Pak Riki. Silakan Pak Riki, mungkin karena ya sinyal ya untuk lebih kuat, boleh. Tidak apa-apa Pak Riki, silakan. Ya, shalom buat semuanya. Shalom. Sebelumnya terima kasih buat kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan kesaksian yang boleh dialami buat saya dan keluarga tentunya. Saudara, kalau boleh saya ambil satu istilah atau satu tahun 2020 ini adalah tahun mujizat buat keluarga saya. Tahun yang luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami. Agustus lalu kami sudah kehabisan akal karena usaha konveksi tutup, istri juga sudah berhenti bekerja sudah cukup lama, dan selama ini kan kalau dulu ada usaha juga istri kerja. Jadi kalau usaha nggak jalan masih ada gaji istri dan lain sebagainya. Tetapi di tahun 2000 dari tahun berapa ya? 2019 kali ya. Dari tahun 2019 istri berhenti kerja, jadi kami usaha sama-sama di rumah. Nah, waktu Januari kan kita tahu semua ada pandemi, saya baru masuk order waktu itu baru 2 kali masuk order, setelah itu stop. Jadi konveksi sama sekali sampai sekian bulan nggak ada order sama sekali. Jadi kami berusaha yang lain seperti jualan nasi goreng apa aja lah. Yang penting kami berusaha. Tetapi sampai puncaknya di bulan Agustus kami nggak bisa bayar sewa rumah. Ya, kami nggak bisa bayar sewa rumah. Tetapi disinilah Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang luar biasa, kasih-Nya yang besar, yang benar-benar luar biasa. Saat itu saya lupa tanggalnya, tapi pada hari itu hari Minggu, saya sedang ikut live streaming salah satu gereja, sedang puji-pujian seperti itu, tiba-tiba telepon masuk. Telepon masuk, yang pertama masuk itu telepon dari adik angkat saya dari Tangerang. Setelah itu masuklah telepon kedua yang mengatakan begini, Rick, itu saya ada kirim uang. Dia bilang, kamu cek deh, udah masuk belum? Dia bilang gitu. Saya nggak pakai lama lagi, langsung saya cek. Begitu saya cek, saya terima, ternyata begitu saya lihat jumlahnya percis uang sewa rumah yang belum saya bayar. Jadi percis sama sekali Tuhan sediakan. Jadi saat itu juga langsung saya transfer, langsung saya lapor sama si pemberi, saya bilang berkat yang dari kamu saya bayarin buat sewa rumah. Itu mujizat pertama yang saya, bukan pertama sih, maksudnya salah satu mujizat yang saya terima di tahun 2020. Setelah itu masih usaha masih nggak ada perkembangan, hitung akhirnya saya ambil keputusan, saya ngobrol sama istri, anak-anak juga, saya bilang gini, kalau bulan September tidak ada pertolongan Tuhan, kita pulang aja ke Cipanas, saya bilang gitu. Karena kan di Cipanas kan masih ada rumah di sana, jadi paling tidak mengurangi biaya sewa seperti itu. Jadi kami ambil keputusan bulan September, kalau memang tidak ada pertolongan Tuhan, ya sudah, saya akan kembali ke Cipanas. Seminggu sebelum waktu tengah bayar kontrak, habis kontrak, anak saya Yosef pulang ke Bandung, dia bawa mobil, jadi sebagian barang yang di Maleber pada saat itu kami bawa pulang dulu ke Cipanas. Kami bawa pulang ke Cipanas. Setelah itu kami kembali lagi ke Bandung. Nah, setelah pulang dari Cipanas kami bawa barang, saya dapat telepon. Dari orang yang sama yang memberi berkat untuk bayar sewa rumah. Dia bilang gini, Rick, itu rumah yang saya kontrak, saya nggak lanjutin lagi karena saya udah dikontrakin sama anak saya di satu tempat, dia pindah gitu dari kontrakan yang lama. Nah itu sisa kontrakan ada 10 bulan. Itu buat kamu aja, Rick. Dia bilang, kamu kalau pindah ke Cipanas, bla bla bla, dia bilang alasannya kamu mesti mulai usaha lagi dan lain sebagainya seperti itu. Saat itu saya nggak bisa ngomong apa-apa, saya cuma bisa menangis
Kalau saya nggak sempat ngomong apa-apa lagi, saya cuma bilang terima kasih Tuhan, ini jawabanmu. Ya, sungguh-sungguh luar biasa yang Tuhan beri pertolongan luar biasa di dalam kehidupan keluarga kami. Setelah itu akhirnya kami pindah ke tempat yang sekarang di Pagarsi Barat, menempati rumah ini sepanjang 10 bulan gratis ya. Kontrak kami cuman sudah dibayar untuk 10 bulan. Saudara, nggak sampai di situ kasih Tuhan di dalam kehidupan keluarga kami. Makanya kami bilang tahun 2020 bagi keluarga kami adalah tahun mujizat yang luar biasa. Pada saat waktu mau pindah, beberapa hari mau pindah, istri saya, karena dia pikir akan pindah ke Cipanas, dia bikin status, dia bilang, karena kami bikin pastel ya, hari ini kami usaha pastel, bikin status bagi teman-teman yang mau pesan, ayo pesan, karena kami mau pindah. Jadi istilahnya pastel terakhir dibikin di Bandung lah gitu kan. Setelah itu saya juga iseng saya ada satu kenalan, saya kirim sampel, kirim pastel ke tempat dia. Baru kenal hari itu, tapi nggak tahu kenapa saya kepengen. Ya, ini saya percaya kalau udah sekarang kita udah lewatin, percaya itulah rencana Tuhan. Saya kirim 5 buah pastel ke tempat dia, saya kirim, kok ini nyobain ya, ngerepotin apa dia bla 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 lah, baca-baca seperti itu. Akhirnya saya kirim ke sana, dia cobain. Saudara, besoknya atau lusa gitu seperti itu dia telepon saya. Pak Riki, saya boleh jadi list seller nggak? Dia bilang seperti itu. Ya, selama ini kan kami bikin pastel, saya titip di satu tempat di grosir. Kadang-kadang habis, kadang-kadang cuma laku 2-3 biji, ya gitulah namanya titip jual seperti itu. Tapi ya kami lakonin aja, kami jalanin. Ya kadang-kadang ada pesanan dan sebagainya. Nah, waktu saudara kita ini satu ini bilang mau nggak jadi reseller, wah itu kayak ketiban apa ya, ketiban duren kali ya. Tapi nggak kena, kalau kena ketiban duren mati. Apa namanya, benar-benar dapat satu jalan yang luar biasa. Ini yang kami boleh rasakan kasih Tuhan. Jadi itulah reseller kami pertama, ya reseller pertama dan luar biasanya reseller ini sampai hari ini masih penjualan terbaik. Di penjualan terbaik. Ya rata-rata satu hari bisa 50 sampai 100 lah ya kalau dihitung per rata-rata per harinya seperti itu. Nah, itu mujizat lain yang Tuhan berikan. Sampai hari ini masih berjalan, kami masih dagang pastel, resellernya juga terus bertambah, ya pelanggan juga bertambah. Yang belum nyobain silakan nyobain. Gratis nyokotnya, buat pastelnya bayar. Ya, satu lagi ada 2 kesaksian lagi setelah itu bulan Desember saya dapat hadiah lagi dari Tuhan Yesus. Saya dipanggil sama yang teman saya yang ngontrak dulu ke sini. Rick, ke sini loh. Gimana pembayaran? Udah siap belum? Bla 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 bla, bicara ya. Kami cerita apa adanya. Saya bilang mungkin untuk melanjutkan kontrak di tempat ini saya nggak bisa bayar sekaligus, kayaknya saya cicil atau nggak tahu nanti gimana jalannya. Udah, lu nggak usah pikirin. Itu gue udah tambahin 6 bulan lagi. Jadi saya di sini sekarang 16 bulan gratis, saya cuma bayar sisanya. Dan luar biasanya lagi, sisanya udah lu cicil aja katanya, dia bilang, dia bayar gitu. Ya, saya mau ngomong apa lagi ya, Pak Yanto ya, teman-teman semua. Itu namanya berkat Tuhan, masa kita tolak, ya kan? Itu berkat Tuhan, pemeliharaan Tuhan kepada kita, ya, kepada kita. Cuma satu hal Tuhan ingetin sama saya, satu hal yang dia ingetin sama saya. Ayo, tetap setia dan taat, tetap melayani Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita tetap ada di dalam Tuhan. Berkat yang terakhir saya nggak bisa cerita hari ini, tetapi itu berkat terbesar di dalam kehidupan saya. Saya nggak bisa cerita hari ini. Saya nggak bisa cerita hari ini. Segala sesuatu yang tadinya menjadi rahasia sudah terbuka semua. Dan itu yang membuat saya lega. Saya seperti hari ini, saya jujur, hari ini saya merasa seperti lepas dari satu ikatan yang, kungkungan yang begitu luar biasa, berpuluh-puluh tahun yang saya rasakan begitu luar biasa. Tetapi hari ini saya bebas. Dan saya percaya, kalau di dalam kungkungan aja, di dalam tekanan aja Tuhan mau pakai saya percaya sekarang Tuhan akan pakai saya lebih dahsyat lagi, lebih luar biasa lagi. Karena kesaksian ini saya percaya akan banyak menolong banyak orang. Tapi saya hari ini saya belum bisa sampaikan, kelak nanti saya sampaikan, karena saya percaya satu hal, ada mujizat yang lain yang Tuhan sudah sediakan buat keluarga kami.
Itu saja buat saudara-saudara semua. Pesan saya, tetaplah setia, tetap kuat, tetap semangat di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, luar biasa Pak Rigi. Tuhan memperhatikan orang-orang yang sungguh mengandalkan Dia, yang tetap berharap kepada Dia. Pasti Tuhan perhatikan, Dia care, Dia jagai seperti biji matanya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudariku sekalian, kesaksian yang luar biasa yang biar itu boleh membangun kita dan memotivasi kita, menggugah kita untuk semakin berharap kepada Tuhan. Dan di mana kita ada, buah-buahnya itu kan kelihatan oleh sekitar kita dan boleh dirasakan manis. Puji Tuhan. Siap-siap, selanjutnya kita akan masuk di dalam candlelight service. Saya persilakan Bapak Joni yang akan memandu kita di dalam candlelight. Baik, saya persilakan kepada seluruh jemaat untuk boleh mempersiapkan lilin, baik yang elektrik atau penerang, apapun juga yang ada. Kalau tidak ada lilin atau bisa menggunakan yang penerang lain, handphone atau apapun, kalau tidak ada lilin. Sebenarnya kita akan merenungkan terlebih dahulu akan kebaikan Tuhan. Natal adalah waktu bagi kita untuk mengingat kasih Allah. Ingatlah kasih-Nya yang turun ke bumi dalam rupa seorang bayi yang tak berdosa. Ia meninggalkan tahta megahnya dan menjadi seorang manusia sama seperti kita. Ia tidak memilih untuk lahir dalam istana raja, tetapi dalam kandang yang sederhana. Ia yang layak menerima segala hormat dan pujian, rela menanggung celah dan hinaan kita. Allah memberikan yang terbaik dari dirinya sebagai bukti nyata kasih-Nya kepada kita. Kasih yang menyelamatkan kita dari maut menuju hidup yang kekal. Kasih-Nya memberikan harapan baru bagi setiap kita yang menerimanya. Kini saatnya kita membuktikan kasih kita kepada Allah dengan meneladani kasih-Nya. Natal adalah momen bagi kita untuk mengasihi dan saling melayani. Sambutlah Natal dengan mengingat kasih-Nya dan menyebarkan kasih melalui perbuatan nyata kepada orang-orang di sekitar kita.
Mari setiap kita boleh menaikkan doa kita kepada Tuhan sebagai ucapan syukur kita kepada Dia. Bapa, terima kasih untuk kelahiran-Mu yang sungguh Tuhan memberikan pengharapan, yang memberikan hidup yang baru bagi setiap kami. Oleh karena kasih-Mu, oleh karena pengorbanan-Mu, oleh karena teladan-Mu Tuhan, itu sungguh boleh membawa kami, menjadikan kami menjadi berkat bagi setiap keluarga kami, bagi lingkungan sekitar kami, bahkan dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat Tuhan. Oleh karena Tuhan yang sudah memberikan teladan bagi setiap kami, hari ini Tuhan Yesus, biarlah sungguh terang itu bersinar di tengah-tengah keluarga kami, sehingga kehidupan kami dan keluarga kami sungguh-sungguh Tuhan menjadi berkat Tuhan, menjadi teladan di mana orang bisa melihat Kristus lewat kehidupan kami dan keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, buat hari ini menjadi hari yang penuh sukacita bagi setiap keluarga kami, karena Engkau hadir di dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan. Luar biasa. Yanto, maaf, saya pamit dulu ya, karena kita masih ada acara lagi. Oke, Pak Edwin. Terima kasih banyak, Pak Edwin. Tuhan ya. berkati. Selamat hari Natal, selamat tahun baru. Tuhan memberkati Selamat hari keluarga Natal, juga, Pak Edwin. semua. Oke. Ya, Pak Edwin melanjutkan acara selanjutnya. Ya, kita pun akan melanjutkan acara selanjutnya, Bapak Ibu ya. Kita akan masuk dalam door prize ya. Door prize itu ada 5 hadiah, tapi sekarang saat ini kita akan 3 terlebih dulu ya. 3 terlebih dulu. Kita akan putar door prize-nya. Hadiah yang kelima yaitu tempat bumbu masak. Hadiah yang keempat yaitu World Club atau panggangan. Lalu hadiah yang ketiga kopi pot ya. Kita akan putar ketiga dulu ini ya. Pertama yang kelima dulu, tempat bumbu masak. Yang ikut dalam door prize ini adalah pesertanya yang ada di dalam Zoom ini ya. Jadi yang tidak hadir itu namanya tidak akan kita masukkan. Kalau saya lihat di data di sini yang masuk adalah 37 orang. Jadi 37 orang itu yang akan dimasukkan di dalam roda berputar untuk door prize. Mas, ada tambahan. Data jemaat dimasukkan, ya, yang umum. Jadi kalau misalkan ada yang muncul tidak terdaftar, tidak ada di dalam Zoom, maka dibatalkan, Mas. Oh, begitu. Ya. Oke, baik ya. Terus dalam satu keluarga bisa 5 orang ya, jadi tetap dimasukkan ya walaupun Zoom-nya 37. Ya. Baik, kalau begitu mari kita acak saja. Untuk hadiah yang kelima ya, yaitu tempat bumbu masak. Baik, acak, putar. Acak dulu, ya, acak dulu, John. Udah acak, mari kita putar ya. Tidak ada rekayasa ya? Ya, acak itu ya? Percobaan ya. Percobaan? Itu baru percobaan ya. Oh. Ya, boleh. Sebentar. Berarti nama saya dimasukkan lagi ya. Ya, baik. Jadi ya nanti dikocok lagi, diputar lagi, itu baru percobaan ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada anggotanya 6 orang itu semua namanya dimasukkan ya. Jadi jangan takut tidak kebagian.
Baik, kita akan coba seriusnya sekarang ya. Oke. Silakan Bapak Joni. Siapakah sekarang yang beruntung? Pamela. Oh, ternyata Bapak Hendra Gunawan. Gunawan. Bapak Hendra Gunawan, mana? Ada nggak Bapak Hendra Gunawan? Coba dibuka mute-nya. Bapak Hendra Gunawan hadir? Saya hitung ya, sampai 10 ya. 10, 8, 6. Hadir. Oh, Islam. Hadir. Oke. Baik, selamat Bapak Hendra Gunawan dapat bumbu masak, tempat bumbu masak ya. Siapa tuh mendukung. Puji Tuhan, lagi butuh banget bumbu masak. Soalnya iya. mahal. Oke. Baik, kita lanjut ke hadiah keempat yaitu panggangan ya. World Crab. Baik, kita acak Pak Joni. Acak dulu. Iya. Ya, acak dulu. Setelah acak, mari kita putar. Siapakah pemenangnya? Rekan saya, Anda mendapatkan panggangan World Ada Crab. tahu kan dia? Ya, namun sebelumnya apakah hadir beliau? Saya hitung sampai 10. 1, 3, 5. Dibuka mute-nya. Hadir? 8, 9, Adanya Ferry. 10. Wah, Ibu Pipi udah senyum-senyum, siapa tahu saya yang kebagian. Baik, Ferry. tidak hadir beliau, kita kocok lagi Pak Joni. Hadiah panggangan. Acak dulu Pak Joni. Siapakah pemenang panggangan hari ini beruntung dapat panggangan? Awalia kah? Awalia, selamat. Luar biasa Awalia dapatkan sebuah panggangan. Boleh saya cek apakah Nona Awalia hadir? Sepertinya tidak. Sepertinya tidak hadir. Ya, tidak hadir. Tidak hadir. Baik, kita lanjut aja ya untuk mempersingkat waktu. Ini kesempatan kedua. Kita acak lagi. Yang beruntung dapat panggangan. Oh, ini mah nyonya tuh ya. Nyonya Bapak Riki bukan? Nah, Ya. Limilai. Hadir? Hadir, jawab. Oh, yes, hadir bro. Luar biasa bro, selamat. Anda dapatkan panggangan ya. Nanti kroketnya bukan hanya dipanggang, bukan hanya digoreng tapi dipanggang ya. Memang itu Baik, hadiah rencananya. ketiga. Hadiah ketiga, cek dulu John. Ya, Ya. kopi pot. Kopi atau buku ya. Yang beruntung mendapatkan kopi pot yang suka ngopi ya. Yuli Martani.
mendapatkan kopi pot. Hadirkah hari ini? Hadir? Tidak hadir. Tidak hadir? Ini Yuli yang mana nih? Yuli banyak nih. Yuli Lili. Nggak ada. Nggak hadir. Tidak hadir. Baik, kalau tidak hadir, acak saja John. Oke. Diacak lagi. Ya, kita putar. Siapa yang beruntung? Apa? Nui Tong. Siapa ini ya? Selamat. Indonesianya ada namanya Indonesianya. Siapa ya? Hadir? Bapak atau Ibu? Ibu nih ya. Li Nui Hyung. Hadir? Bu Aping itu. Kalau Bu Aping hadir. Kalau Bu Aping hadir. Nyonya Yonatan. Nyonya Yonatan hadir ya. Oke. Baik, kalau hadir kita akan lanjut ke acara selanjutnya ya. Untuk door prize ke-1 dan kedua saya tahan dulu ya. Sebentar ada persembahan acara dari youth, dari keluarga Joni, Komsel Joni, dan dari cucu Ibu Nancy ya. Baik, bila sudah mempersiapkan diri dari youth terlebih dahulu, saya persilahkan dari youth ya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesusku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Indahnya Natal di hatiku.
Selanjutnya dari Komsel Bapak Joni. Natal tahun ini berbeda. Kita dipaksa dalam satu keadaan, memiliki Natal yang pasti dalam kelompok-kelompok kecil dan di rumah-rumah. Tidak ada lagi kumpulan massa, tidak ada lagi gebiar pesta pora, tidak ada cahaya gemerlapan, tidak ada lagi gebiar musik. Tidak ada lagi keakhiran yang semu. Hadiah-hadiah yang tertinggal hanya sederhana. Seluruh dunia diliputi kekelaman dan kegelapan. Bangsa-bangsa sedang dirundung malam. Ketiadaan harapan akan masa depan. Namun, momen Natal memberikan seberkas sinar yang menyinari kegelapan malam. Dialah Tuhan dan Juru Selamat dunia. Ia ingin bersemayam di hati kita. Ia ingin tinggal di rumah kita. Terimalah damai Natal di rumah-rumah. Terimalah Dia sebagai Raja, Penyembuh, Penghibur, dan Penyelamat. Biarlah terang itu sungguh bersinar di hati dan di rumah kita. Seperti
dan tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Luar biasa. Natal tidak akan pernah berarti. Selanjutnya saya persilahkan cucu dari Ibu Nancy akan memuji Tuhan pakai biola, ngeknok. Sudah siap? Saya persilahkan. Halo, nama saya Garin. Ya, silakan Garin. Dia main biola. Yang main biola, cucunya Bu Nancy. Ibu Nancy, maaf itu ke mute kayaknya ya. Jadi suaranya tidak terdengar. Ke mute. Ya, itu udah dibuka ya. Ya, sudah. Dia lagi, Sob. Terima kasih buat kesempatannya. Selamat Natal. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih Bu Nancy semuanya. Sekarang Yanto masih ada nggak? Cek. Ya, silakan Toh. Ya, bisa mendengar suara saya? Si. Oh, ada suara. Ya. Maaf, silakan Yanto. Bapak Ibu, suaranya ternyata batunya habis laptopnya ya. Oh, suaranya ke mana ya kok? Ada Toh, ada suaranya Toh, silakan. Ya. Door prize kedua dan ke-1. Ya. Door prize kedua dan ke-1 ya. Ya. Yaitu panci teflon. Yang kedua panci teflon, dan yang terakhir yaitu rantang susun ya, lunchbox. Baik, silakan Bapak Joni, kita kocok untuk hadiah yang kedua. Acak dulu. Teflon. Ya, acak dulu. Putar.
beruntung. Bapak Johnson Pak Pahan. Selamat Anda mendapatkan panci penggorengan. Wajan penggorengan. Hadirkah beliau? Hitung sampai 10. Hadir. Selamat Bapak Johnson, ya. Anda mendapatkan sebuah penggorengan. Baik, selanjutnya acak dulu Bapak Joni, siapa yang mendapatkan? Lagi, Kak. Acak lagi. Iya. Ya, lalu putar. Bapak Rijat, ternyata Anda memenangkan sebuah lunchbox. Baik, hadirkah beliau? Bapak Richard hadir? Goyang-goyang, pipinya yang goyang-goyang. Bapak Richardnya, saya mau pengen ke Bapak Richardnya. Ya, siap. Oh, siap. Tadinya kalau ini Richard nggak ada, tidur di anulir. Selamat Bapak Richard, Anda mendapatkan sebuah lunchbox. Jangan lupa nanti kirim-kirim langsungnya ya. Makasih. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu, ya, acara kita sudah selesai. Ya, kita akan sama-sama bersyukur, terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, nanti terakhir ada pengumuman yang akan disampaikan oleh Bapak Samuel dan dilanjutkan oleh Bapak Doni. Ya, namun saat ini kita akan doa berkat terlebih dahulu yang disampaikan oleh Ibu Gembala Sidang kita, ya, yang sebentar lagi akan emeritus akhir tahun ini. Puji Tuhan. Namun sebelumnya kita sama-sama bersatu di dalam sebuah pujian penyembahan yang akan kita angkat. Ya, tema dari Natal kali ini menjadi terang ya. Bagaimana Natal itu amat sangat berarti. Ya, bila Yesus itu lahir di dalam hati. Natal adalah semu, Natal adalah biasa-biasa, Natal adalah sebuah perayaan yang kosong. Bila Yesus tidak hadir di dalam hati kita, di dalam keluarga kita. Kita angkat pujian yang tadi sudah dinyanyikan ya, seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersamamu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku seperti palungan, layakkan hatiku menyambut. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut Tuhan. Seperti emas kemenyanmu, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu.
bersamamu, Yesus ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Saya persilakan kepada Ibu Gembala akan tutup di dalam doa dan doa berkat. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh bersama-sama Tuhan memperingati hari kelahiran-Mu. Dan saat ini kami khusus berdoa untuk dunia ini Tuhan. Yang semakin hari semakin gelap. Biarlah terang-Mu Tuhan terbit atas dunia ini. Dan keselamatan itu Tuhan boleh dianugerahkan bagi seluruh dunia. Khususnya Tuhan kami berdoa di masa pandemi ini. Biarlah Tuhan kegelapan pandemi ini boleh segera sirna karena terang-Mu datang atas dunia. Dan khususnya kami berdoa pandemi yang ada di Indonesia. Hanya terang-Mu Tuhan yang bisa melenyapkan Tuhan kegelapan pandemi ini. Tuhan memberkati Bapak Jokowi, Tuhan memberkati Indonesia dengan keamanan, kesejahteraan. Baik itu Tuhan di mana-mana kami boleh merasakan ada damai-Mu atas seluruh Indonesia. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sungguh Tuhan Allah yang sudah lahir, sudah mati dan sudah bangkit dan naik ke surga bagi kami semua. Selamatkan Indonesia, selamatkan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Dan sekarang saudara-saudara yang dikasih Tuhan, kita angkat tangan kita. Kita mau terima berkat dari Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih Bapa yang berlimpah-limpah memberkati kita semua. Kasih sayang dari Tuhan Yesus memenuhi hati kita. Dan penyertaan dari Roh Kudus menyertai, menolong, menghibur dari hari ke hari sampai Tuhan datang. Kita terima berkat ini dengan berkata dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Kita katakan amin. 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 Puji Tuhan. Ya, silakan Bapak Samuel Rudianto akan menyampaikan pengumuman atribut, aktif, dan aksesoris. Silakan. Ya, ini 3 hadiah yang tidak bisa diganggu-gugat karena saya menilai dari awal sampai akhir. Dari selain atribut, ada yang aktif siapa saja. Ya, 3 pemenang yang akan saya sampaikan adalah yang pertama adalah Ibu Nancy. Ya, tepuk tangan ya. Terus yang Ibu Nancy. Aktif walaupun tidak pakai atribut dan serius itu Vivi Richard. Mana Vivi Richard masih ada? Ada ya. Dan yang satu keluarga yang ornamennya juga tetap serius, Ibu Husni. Iya, buat ketiga pemenang, Ibu Nancy, Vivi dan keluarga Pak Johnson yaitu Ibu Husni. Oke, terima kasih. Makasih. Makasih. Dek. Kasih. Jadi berkat ya. Ada SOS tuh. Kamar mandinya jadi semakin bersih. Ya, oke. Selanjutnya pengumuman terakhir saya persilakan Bapak Joni. Sebentar. Baik, ada pengumuman untuk tanggal 27 Desember ini kita akan mengadakan ibadah tahun. Jadi kita akan bersama-sama mengucap syukur
dan berterima kasih pada Tuhan lewat ibadah tutup tahun ini, dan ada juga ruang kesaksian. Jadi bagi Bapak Ibu Saudaraku, boleh kembali menyaksikan kebaikan Tuhan selama 1 tahun ini, bagaimana Tuhan memelihara kehidupan kita. Pada tanggal 27 Desember, hari Minggu jam 7 sampai jam 10.30. Jam 9 mungkin, John. Oh ya, jam 9, sorry. Jam 9 sampai jam 10.30. Ya, lewat aplikasi Zoom seperti hari ini. Itu saja pengumumannya. Jadi, akhir kami pimpinan pengurus dan keluarga besar GCK Patmos mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2020 dan tahun baru 2021. Berkati. We wish you Merry Christmas. Wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. We wish you Merry Christmas. We wish you Merry Christmas and Happy New Year. Selamat Hari Natal 2020 dan selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bye-bye. Oke ya, saya end semua ya.